Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, para alim ulama, mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang hadir pada subuh ini di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepadanya. Nikmat ini masih kita rasakan di sini. Bisa kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan dapat pahala salat wajib semalaman bergabung dengan salat isya. Tadi juga kita berjamaah. Dan mudah-mudahan kita juga pada hari ini mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat berjamaah subuh fahuwa fi zimmatillah. Dan mudah-mudahan pula kita datang ke tempat ini untuk duduk sampai pula insyaallah terbit matahari. Mudah-mudahan diberikan pula pahala seperti jihad fisabilillah dan dimudahkan kita jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang keluar menempuh satu jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah, benar. Ketika kita semakin berilmu, semakin terang jalan kita, sehingga yang kabur-kabur itu semakin jelas bahwa dia tak jelas. Jadi kita ambil saja yang jelas-jelas. Biasanya yang tak jelas itu mesti rata-rata berselisih. Rata-rata orang berbantah karenanya. Jadi kalau ada hal-hal yang tak jelas bikin berbantah, obatnya tinggalkan saja supaya kita tidak berbantah. Sahih? Sahih? Nah, dulu sahabat aman-aman saja. Nah, sekarang pas kita di waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, merasa tidak aman, sering berbantah, maka obatnya kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam supaya kita tidak berbantah. Nah, dan alhamdulillah dengan ilmu kita semakin mudah untuk tidak membuat orang berbantah, ya, semakin mudah untuk meninggalkan perbantahan, tapi dengan catatan setelah jelas mau mengikuti. Nah, tapi kalau udah jelas masuk juga bertahan, itu yang buat berbantah. Iya, udah jelas ini punya saya, tidak ada keputusan hukum ingkrah, tetap juga minta banding, tidak juga selesai. Setelah keputusan Mahkamah Agung, tidak juga mau menyerahkan, tidak juga dieksekusi, bantah lagi, sah ya? Nah, makanya, dan itu banyak.
tapi kita insya Allah dijauhkan dari hal tersebut. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentu tak lupa pula kita kepada Nabi yang menyatukan hati kita. Wa allafa bainahum. Allah menyatukan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang membuat kita saling mencintai. Kalian tak masuk surga sampai kalian beriman, tak beriman sampai kalian saling mencintai. Sahih? Alhamdulillah. Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Dulu orang, Masya Allah, sebelum beliau datang saling bermusuhan, saling menzalimi, ibadah tak jelas, semuanya hanya berdasarkan pikiran dan perasaan. Datang beliau, dijadikannya kita satu, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang Allah restui dan Allah ridai, sehingga terbentuklah masyarakat sahabat yang nihil aliran, jangan bilang sesat, menyimpang. Jadi yang bilang sesat, aliran menyimpang, karena tidak boleh saling, apalagi sama aliran, tidak boleh saling menyesatkan. Tidak ada di kalangan sahabat yang menyimpang jalan. Bukan berarti tidak pernah salah, bukan tidak terjadi perselisihan, tapi perselisihan mereka tidak membentuk aliran. Kalau perselisihan kita, banyak alirannya. Oleh sebab itu, contohlah mereka berselisih, dan contohlah mereka dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau selesai, memang dengan cara mereka. Tapi kalau tidak mau usai, teruskan cara kita. Itu. Mau selesai dengan cara mereka. Kalau tak mau usai, pakai cara kita. Rajin-rajinlah bersalawat dan salam kepadanya. Rajin-rajin bersalawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan lahir rasa cinta, karena sering mendoakannya sebagai tanda sayang dan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli bait, para sahabat, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menemani beberapa detik menit ke depan, kita lanjutkan kajian tentang sifatus salatin Nabi alaihi salatu wassalam. Masih juga tentang istiftah yang belum selesai ya? Sudah ya Pak ya? Yang pertama dan kedua, baru sampai di situ, berarti belum selesai ya. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, kemudian wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini sudah dijelaskan pada ya. Ada sebagian ulama, ini bukan kita, ulama tidak mengatakan tidak boleh mengucapkan wa ana awwalul muslimin. Alasannya apa? Kita bukan orang pertama yang masuk Islam. Kalau diartikan dengan itu, orang pertama masuk Islam, maka memang kita bukan orang pertama. Siapa pertama Islam di dunia ini? Siapa orang pertama Islam di dunia ini? Mumtaz, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu yang pertama Muslim di permukaan bumi ini. Nah, ketika kita katakan saya yang pertama masuk Islam, tentu jawabannya tidak benar. Oleh sebab itu, maka terpaksa makna ini dimaknai dengan makna yang bukan hakiki atau majazi menurut orang ahli lughah. Tapi sebenarnya bukan majaz juga, karena mengatakan saya orang pertama bangun masjid katanya, kadang-kadang maksudnya zaman itu atau di tempat itu. Kan sering kita bilang, tahu enggak kalian yang pertama bangun masjid itu saya. Tapi di situ ada takdirnya, maksudnya di Jalan Paus, Masjid Muhammadiyah. Iya. Dan itu secara bahasa sah saja. Di sana hakikat, di sini
hakikat. Tapi kalau nak sebut majas pun tak ada masalah. Oh, ternyata tuan-tuan pakai majas juga. Katanya tak boleh takwil. Iya. Kita tidak mengatakan takwil tak boleh, tapi takwil yang sahih. Takwil yang benar. Nah, ada contohnya? Iya ada. Ketika Nabi Musa mengatakan dia awalul muslimin. Padahal apakah Musa yang pertama Islam? Tidak. Berarti takbir ini tidak salah. Makanya sahih dari Nabi SAW. Nabi Musa dicatat Al-Quran, beliau juga mengakui sebagai awalul muslimin. Sebagai awalul muslimin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau juga termasuk orang pertama Islam? Tidak, tapi mungkin di masanya dia yang pertama Islam. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, atau berdasarkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memiliki anak, ini kata Nabi Isa alaihissalam, andainya Allah terus memiliki anak, fa ana awwalul abidin, maka sayalah yang pertama jadi hamba. Jadi Nabi Isa mengatakan andainya Allah punya anak, saya yang pertama beribadah kepadanya. Itu juga pernyataan langsung Nabi Isa bahwa saya bukan anak Allah, karena tidak mungkin anak Allah menyembah anak Allah. Jelas? Jelas? Berarti dia tegaskan dia adalah hamba. Jadi bukan, padahal andai benar ada anak Allah, dia juga bukan orang pertama yang beribadah kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat seperti ini biasa dilakukan walaupun tidak disebut takwil atau majaz. Tapi kalau tuan-tuan nak sebut takwil juga tidak masalah, karena takwil itu yang terlarang adalah takwil yang meninggalkan makna asli ke makna yang jauh. Tapi kalau masih mengakui makna asli dengan menakwilkan makna yang cabang ini, itu sah secara syar'i dengan catatan ada dalilnya. Dalam Al-Quran juga ada ketika Allah mengatakan aynama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap disitulah kiblat Allah. Jadi tidak diwarnakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal makna wajah Allah sabit dalam ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu syai'in 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini tidak ditakwilkan. Kenapa tidak ditakwilkan? Karena tidak ada dalilnya. Kalau di sana ditakwilkan, ada. Kenapa ada dalilnya? Yaitu sabab nuzulnya ayat tadi. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah kiblat Allah. Kenapa diartikan kiblat oleh Ibnu Abbas? Nah, kita buka kronologi ayat itu. Yaitu beberapa orang sahabat ketika dalam suatu misi yang diutus oleh Nabi, di waktu malam hujan lebat, gelap gulita, sampai gigi kawan pun tidak nampak. Nah, jadi jari pun ditengokkan ke depan ini tidak nampak. Apalagi kiblat. Kalau terang kan ada rembulan dan bintang. Tapi ketika gelap tak nampak bulan dan bintang. Akhirnya masing-masing berijtihad. Nak jemaah tak tahu tempat kan gelap. Akhirnya masing-masing salat berijtihad. Setelah subuh setelah terang matahari baru terlihat ternyata semua mereka salah. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau ada ulama berijtihad ternyata ijtihadnya salah. Yang tidak boleh itu adalah setelah salah tidak mau meninggalkannya. Bakowi aja, ya kan?
mengikut hawa, dah jelas salah tapi tetap tidak mau dibetulkan. Enggak. Kalau sahabat tidak ada tipe itu, maka mereka tidak ada yang tersesat. Kalau kita tidak, banyak yang ahli hawanya, banyak pula ahli subuhatnya. Dah jelas salah tetap tidak mau mengalah, dicari juga dalih. Semakin digali dalihnya, semakin nampak kelemahannya. Semakin nampak kelemahannya, karena menegakkan benang basah itu berat. Apalagi menegakkan benang basah itu berat. Benang kering saja susah ditegakkan, kecuali kalau ada layangan di ujungnya. Nah, makanya layangan tegak tali, ya, layangan tegak tali. Tapi ingat, kalau selalu tegak tali sering putus. Makanya bersawuh itu kalau ditarik, kalau salah-salah tarik, layangan kita yang putus. Makanya harusnya juga dibagi tali, jangan tegak tali. Jadi di sini kenapa buat takatan kiblat? Karena untuk menenteramkan hati sahabat. Walaupun kalian salat tidak menghadap kiblat yang sudah ditentukan. Mana kiblat kita? Bang, dah lupa kiblat? Ke sana kemana? Sana depan jalan apa tuh? Ka'bah al-Musyarrafah. Ternyata mereka tidak menghadap kiblat. Padahal syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Tentu khawatir mereka, gimana caranya? Nabi tidak ada bersama mereka. Akhirnya mengadu ke Nabi alaihissalam setelah sampai. Maka kata Allah yang jawab langsung, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Allah yang memiliki timur dan barat, kemanapun kalian menghadap maka di situ adalah kiblat Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini, maka ditakwilkan. Tapi Ibnu Abbas tidak mengingkari makna wajah bagi Allah. Kalau orang-orang mutakallimin yang berguru kepada orang-orang Mu'tazilah dalam bab ini, dikatakan dah Allah tak boleh punya wajah. Tak boleh punya wajah. Kenapa? Sebab kalau saya sebut wajah Allah, terbayang wajah makhluk. Itu masalahnya, ada hantu takwil yang menghantu mereka. Padahal kalau kita sebut wajah buku, tidak terbayang wajah yang lain. Dia sebut muka rumah, tidak terbayang muka orang rumah. Sah? Tapi ketika disebut wajah Allah, terbayang dia wajah makhluk. Berarti di sistem berpikirnya ada kerusakan teknis. Ketika disebut kaki meja, tak terbayang kaki kuda. Ketika disebut mata hati, ada mata hati, tak terbayang mata kaki. Sahih? Tak terbayang mata kaki. Tapi pas disebut mata Allah, terbayang mata makhluk. Berarti pikirannya sedang bermasalah. Nah, orang-orang bermasalah di sini patut diikuti lah. Orang-orang yang berpikirnya ada konslet, boleh diikuti? Boleh diikuti? Jawablah. Abang tuh konslet pikirannya tuh, ayo kita ikuti, gitu ya? Ya, ketika disebut tangan Allah, terbayang tangan makhluk. Disebut tangan kunci, tak terbayang tangan makhluk. Sah? Yang lain. Ketika disebut tangan apa lagi? Tangan saya, tak terbayang tangan apa yang bertangan lagi. Tapi pas sebut tangan Allah, terbayang dia tangan makhluk. Berarti ada kerusakan pada sistem berpikirnya. Berarti kalau ada yang rusak, tidak boleh dipakai, tidak bisa dimanfaatkan. Kalau manfaatkan juga beresiko tinggi. Dan jelas kaki-kaki mobil itu rusak, kita bawa juga jalan mendaki ke Sumbar. Nah, gimana kira-kira? Baru sampai pendakian pertama di Rantum Bangin sudah KO dia. Akhirnya perjalanan kita terkendala berapa? Kalau kaki-kaki mobil yang rusak lama terkendalanya. Lama kan? Nah, makanya begitu juga dengan ini. Kalau cara berpikirnya sedang konslet, lalu kita bawa juga cenderung terbakar. Oleh sebab itu
Tidak baik kita ikuti cara berpikir yang rusak itu. Sebab ketika terbayang wajah Allah, ketika jemput wajah yang lain, berarti kita sudah masalah. Padahal ketika menyebut wajah makhluk, tidak terbayang wajah makhluk yang lain. Pas sebut wajah Allah, terbayang wajah makhluk. Berarti ada masalah dengan sistem berpikir. Dan sahabat tak pernah mengalami kesalahan sistem itu. Tahu tidak tuan-tuan kenapa mereka mengalami kerusakan itu? Tahu tidak? Penyakit menular. Penyakit menular setelah menerjemahkan kitab-kitab Yunani, cara berpikir Acuaris, ya, ke dalam bahasa Arab. Mulailah mereka terkontaminasi. Sama hari ini kita juga menislamisasi banyak ilmu-ilmu yang bukan dari umat Islam. Tapi menurut pikiran umat Islam sesuai dengan ini catat ya, menurut pikiran umat Islam, bukan menurut Islam, tapi menurut pemikiran sebagian umat Islam sesuai dengan pemikiran Islam, sehingga dianggap sebagai pemikiran Islam. Maka dibuat cap, misalnya ilmu ini Islam, sah? Misalnya sistem ini Islam, atau ini Islam, tahu ya? Jadi diberi cap Islam. Kayaknya mirip juga dengan sepatu Cibaduyut, dijual murah ke luar negeri, habis itu dikasih cap produk luar negeri, masuk lagi ke Indonesia, harga 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Bang, mau ke situ apa? Hah? Satunya dibuat di Cibaduyut. Mana Cibaduyutnya? Jakarta. Oh, Jawa Barat tuh. Nah, Jawa Barat. Habis itu bawa ke luar negeri. Sah? Habis itu tukar merek. Kadang tak sampai buat luar negeri. Suratnya aja dibuat. Barangnya tetap di gudang. Habis itu ditukar merek. Jadi mahal. Ini masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Jadi akhirnya yang terjadi kerugian bangsa dan negara. Yang kaya yang tukang buat tadi, yang pakai tukang keluarkan suratnya semakin kaya, yang terima kembali barang itu semakin kaya, yang beli, nah itu yang masalahnya, yang beli rugi terus. Kita juga, Allah musta'an. Jangan-jangan yang kerja di pabrik pula yang beli. Fala haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak pemikiran yang bukan dari Islam lalu di Islam paksakan. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali awalul muslim. Allahumma antal malik. Ya Allah, engkaulah raja yang sesungguhnya. Kalimat al-malik, anta, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab mubtada khabar, anta malikun. Engkau adalah raja. Kalau dengan kalimat anta malikun hanya jumlah khabariyah, yaitu tentang memberitakan engkau adalah raja. Tapi kalau bilang antal malik, engkaulah sebenarnya raja, engkaulah yang hakikatnya raja. Yang lain ini diberi kuasa sedikit. Buktinya kuasa sedikit. Nah, berapa lama? 20 tahun? 30 tahun? Sah? Habis masa kuasanya. Tetap Allah al-wahidu al-qahhar, al-malikul jabbar. Datang hari kiamat, raja-raja itu orang yang paling susah hidupnya di sana itu. Yang kalau bisa bersembunyi, nak sembunyi dia. Cuma tidak bisa. Akhirnya orang yang paling kuyu wajahnya di masa itu adalah para pemimpin. Kecuali pemimpin yang adil. Dan adil takkan mungkin kecuali mereka yang kata Allah SWT, kalau berkuasa mendirikan salat, menunaikan zakat, menghapus pajak. Nah, itu tambahan dari saya tuh. Kenapa zakat tidak diberdayakan? Pajak menyengsarakan. Sah? Sepakat nampaknya ya? Sah ya? Jadi kita berharap pada pengambil kebijakan itu, lakukanlah seperti yang telah menyejahterakan umat tanpa ragu. Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hanya memungut sedekah. Sedekah. Yang wajib namanya zakat. Selainnya adalah sunat. Nak wajibkan pula wasiat, karena sudah diwasiatkan. Nasallahu sama. Makanya kemiskinan bisa sampai garis nihil. Tapi kalau dengan pajak kemiskinan, gimana tidak? Yang dipajak tuh yang rakyat rendah ini, yang berduit bisa Tapi kalau zakat siapa yang bayar? Ya zakat siapa yang bayar? Yang kaya-kaya itu. Lalu diserahkan kepada yang miskin. Kalau pajak yang bayar siapa? Yang miskin-miskin dibayarkan pada yang kaya-kaya. Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah makanya syariat melarang pajak. Jelas? Padahal zakat itu bersih. Sedekah itu bersih, senang hati. Tapi kalau pajak, pasrah tapi tak rela. Kalau zakat, yang mau berzakat mesti ikhlas. Nah, tapi kalau sudah dipaksa oleh pemerintah, akhirnya awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, akhirnya ikhlas menunaikannya. Kok sampai ke pajak pula ya? Ini antal malik, engkaulah sebenarnya yang berkuasa. Jadi orang-orang yang salat akan paham bahwasanya kekuasaan itu harus tunduk pada Allah. Ini kalau terbayang dalam salat pajak juga, ini yang kali masalah ini. Ya, di sini pentingnya kita memahami makna-makna yang kita baca itu. Jadi kalau antal malik yang sesungguhnya, saya walaupun raja, saya walaupun penguasa harus tunduk kepadamu, karena engkaulah sesungguhnya yang raja, saya hanya diberi. Makanya kerajaan itu disebut dalam Al-Quran hadis al-ityan, atau diberikan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang berkuasa. Kemudian penguasa disebut juga oleh Allah SWT yang diberikan tamkin. La yansurannallahu man yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah akan membantu orang-orang yang membantu agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Siapa mereka? Allazina immakkannahum. Orang yang kalau kami berikan dia kekuasaan fil ardi, di permukaan bumi, aqamus shalah, mendirikan salat, wa atau az-zakat, menunaikan zakat. Masya Allah tabarakallah, setiap pemimpin yang menunaikan zakat, memberdayakan zakat adalah pemimpin yang berhasil tanpa ada yang meragukannya. Al-Khulafa Ar-Rashidun, mulai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada golongan yang tidak mau bayar zakat, alasan mereka zakat hanya diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi. Tahu dari mana kok Abu Bakar mau memerangi mereka? Sebab dia sudah lihat dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat laporan dari salah satu pengumpul zakat bahwa Banil Mustalik tidak mau bayar zakat, Nabi persiapkan pasukan. Jelas? Tapi untung turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, bila datang seorang bawa berita orang fasik, maka periksa. Nabi utus utusan lain untuk klarifikasi dan investigasi. Ternyata mereka berkumpul ramai-ramai bukan untuk melawan atau bukan untuk mencelakai
orang yang datang dari utusan Nabi, tapi untuk memuliakannya. Kawan karena di masa jahiliyah terjadi perang antar suku mereka, oh jangan-jangan saya mau dibunuh. Akhirnya ketakutannya itu yang dilaporkan, bukan kenyataan yang dia alami yang disampaikan. Kan ada juga kita kayak gitu, takut nih Ustaz Dasman tuh, langsung diadukan, padahal tidak mau duduk dengan Ustaz Dasman tuh. Ada enggak kayak gitu? Ada enggak? Banyak yang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, hati-hati dengan Dasman tuh ya, bahaya. Terus di mana bahaya? Pokoknya bahaya. Tidak pernah duduk dengannya, tidak usah ditanya, pokoknya mengerikan, suka ngapirkan sebagainya. Padahal tidak pernah jumpa, tidak pernah duduk. Ada lagi yang bikin apa? Klaim, saya berdebat dengan beliau sampai marah-marah dia. Kalau dia marah berarti enggak, kalau dia marah berarti kehabisan dalil dan hujjah. Masya Allah, enak. Saya lagi cerita, duduk aja belum pernah, kenal aja juga tidak, kecuali melalui YouTube. Kecuali melalui, kapan kita berdebat sambil saya marah-marah. Yang lucunya ceritakan pula pada mahasiswa pula. Masya Allah, mahasiswa masuk pula jawab. Jadi kaum muslimin, di zaman-zaman yang sudah maju dengan teknologi hari ini pun masih juga banyak orang yang menyampaikan yang dipikirkannya, bukan menyampaikan yang dialaminya. Tapi alhamdulillah banyak juga yang ngaku-ngaku setelah itu. Dulu saya sangat memusuhi Ustaz. Kenapa? Woi gawat fitnahnya, Ustaz itu lebih jahat dari syaitan. Terus setelah antum tahu, kayaknya yang bilang lebih jahat itu lebih jahat dari syaitan. Nah, jangan, boleh kayak gitu saya bilang. Mungkin beliau sama. Sebelum kita berjumpa, sebelum kita saling mengenal, sebelum kita saling berdialog dan berbicara, wajar saja karena isu-isu tadi. Jadi akhirnya orang ini takut, ya utusan ini takut orang ramai-ramai. Ya kita kan apa yang dia maksudkan? Kan sahabat tidak tahu yang gaib kan? Kan tidak ada Nabi ngajar ilmu gaib sama mereka. Pokoknya kalau ini begini, ini terjadi nendak. Jadi kalau ada ngajar ilmu gaib berarti bukan dari Nabi SAW, ya kecuali melalui wahyu yang wahyukan Allah wahyukan kepadanya. Akhirnya Nabi SAW kembali menarik tidak jadi memerintahkan pasukan untuk memerangi. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu belajar dari situ. Kalau ada yang tidak mau bayar zakat, berarti diperangi. Apa sebab? Karena mengingkari rukun dari rukun Islam. Jelas? Mengingkari rukun dari rukun Islam. Kalau ada yang tidak salat, diperangi tak? Weh, tidak awak kau joro jangan gitu pula. Bukan jemaah Nurul Yakin, bukan. Pihak penguasa, aparat yang ditugaskan. Jelas? Makanya kalau di Arab Saudi sana, bila orang hampir azan atau orang saat azan, ada polisi yang berkeliling bersama pegawai hisbah untuk menyerukan salat. Kalau ada yang belum tutup tokonya, silakan tutup. Sedang salat, kalau ada yang masih berjalan juga hendak menuju masjid, itu bisa untuk ditanya, cucu mana masjid? Cepat. Tapi kalau ke mana? Nak buka toko, sini. Dikasih, ditahan dulu sampai selesai salat. Kadang dibawa pula ke balai, dibawa ke kantor. Kalau ternyata sering tak salat, mungkin dikasih nginap dulu semalam, ya, untuk diberikan terapi, dan nanti dah sehat dikeluarkan lagi. Apa sebab? Meninggalkan salat itu bala yang luar biasa. Cuma kita terbalik, yang tak ikut yasinan bahaya, tapi yang tak salat bagus. Itu yang masalahnya. Kalau yasinan bagus itu sebab memasyarakat, ikut kegiatan masyarakat. Tapi yang salat berjemaah, tidak ada apresiasi itu, karena tidak ikut wirid, yasinan, tak ikut tahlilan. Setinggi-tingginya tingkat tahlilan dan yasinan paling-paling makruh ya, sunat ya, menurut yang meyakininya. Ada yang wajib, ada yang mengatakan yasinan wajib, ada yang mengatakan tahlilan wajib. Tidak ada, paling sunat. Kalau salat
wajib. Salat berjamaah serendah-rendah hukumnya sunat muakkad. Tapi kok yasinan jadi patokan, salat berjamaah ditinggalkan. Oh, kalau tahu enggak Ustaz sebabnya? Tahu. Karena kebanyakan yang membuat statement itu jarang salat berjamaah. Atau kalaupun berjamaah tak menikmatinya. Buktinya lambat dikit imam qamat, langsung qamat. Baik kaum muslimin dan muslimat. Jadi antal malik, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali engkau. Naam. Subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau dengan memujimu. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Rabb maknanya pemilik. Dikatakan Rabbul Baiti, pemilik rumah. Rabbul Usra, kepala keluarga. Rabbu apa lagi? Pokoknya Rabb itu adalah artinya pemilik. Kalau pemilik berkuasa penuh tidak pada yang dimilikinya? Sebagai contoh lah, mana yang lebih tinggi, sertifikat hak milik atau SKGR? Kalau ada kalimat hak milik lebih tinggi daripada sekedar surat keterangan ganti rugi. Yang sebelum SKGR apa lagi namanya? Lebih rendah lagi. Tidak ada suratnya. tidak ada suratnya. Jadi kalau antum sudah mengakui miliknya, jangan coba-coba untuk melawannya. Sebab melawannya menyebabkan kita semakin susah. Karena tidak lawan. Banyak yang mencoba melawan karena sudah merasa dapat kekuasaan, semuanya harus tunduk dengan tragis. Berakhir dengan tragis. Tapi yang tunduk-tunduk kepadanya, tidak mau melawan dan merubah aturannya, happy ending. Sahih? Betul tak? Lihat Namrud menentang Ibrahim dengan segala macam yang dia miliki dan kuasai. Hasilnya apa? Mati tragis. Sah? Tidak ada pasukannya yang menolongnya, dibiarkan mati sendiri. Masuk lalat dari hidungnya, tidak ada yang bisa mengeluarkan sampai mati. Masya Allah. Akhirnya setiap laknat dia dapat bagian daripadanya. Setiap ada orang melaknat di dunia ini, semuanya sampai laknat itu kepadanya. Jelas? Sebaliknya Ibrahim, Ibrahim satu-satunya orang yang masih bertauhid waktu itu. Dikira atau dituduh sebagai pengacau keamanan, pengganggu stabilitas, memecah belah umat dan masyarakat, diburu, nak dibunuh, dibakar. Tapi Allah menyelamatkan. Sahih? Lakin Allah salam. Hasilnya apa? Masya Allah, mega proyek yang dia bangun, yang menjadi keajaiban dunia sampai hari kiamat. Maka setiap doa rahmat sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam salat kita, dalam pidato-pidato kita, dalam kegiatan-kegiatan kita yang berbau kebaikan, pasti Ibrahim dapat bagian daripada situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibrahim alaihissalam yang dulu terusir, tapi membangun, menghidupkan dua mega proyek besar yang menjadi lambang keimanan dan keislaman. Apa itu? Makkah dan Baitul Maqdis. Coba lihat, padahal baru sendiri, tapi Allah berikan baginya karena dia mengaku anta Rabbi, engkau adalah pemilikku. Wa inna ma'iya Rabbi sayahdini, bersamaku ada Rabbku, dia akan membimbingku.
Maka kalau Allah yang bimbing, penguasa sebesar apapun, setirani apapun, sezalim apapun, Allah inginkan selamat Ibrahim alaihissalam. Ditinggalkannya keluarganya di tempat tidak berpenghuni, tidak ada orang, tidak ada sumber kehidupan. Mati, tidak. Idzan la yudayyi'an Allah, takkan disia-siakan Allah selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau benar kita melakukan perintah Allah, Allah takkan sia-siakan kita, takkan sia-siakan keluarga kita. Dan contoh dalam masalah itu sangat banyak. Maka mengikrarkan anta al-malik, la ilaha anta subhanaka wa bihamdik, anta rabbi wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Hamba boleh membantah tuannya, tidak ada. Boleh tidak berubah-ubah sendiri yang diperintahkan oleh Tuhannya, oleh tuannya? Boleh? Hah? Tuan-tuan sebagai penyuruh anak anggaplah sebagai hamba kita ya. Suruh beli minyak gal, atau minyak gal? Minyak kerosin, tak tahu juga. Minyak tanah. Ya. Dibelinya bensin. Awak untuk kompor ya. Nah, awak suruh beli minyak tanah, dibelinya bensin. Dengan alasan bensin lebih cepat nyalanya ayah katanya. Saya kalau minyak tanah payah menghidupkannya. Jadi dan kemudian panasnya lebih tinggi. Kan alasan logisnya tempat kan cepat masak. Akhirnya dibelilah minyak bensin. Ayah tidak periksa pula. Masuk dalam kompor. Memang cepat masaknya, ayahnya ikut masak. Ayah pun ikut masak. Alasannya apa? Logika. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Disuruh beli kerosin, dibeli bensin. Akhirnya rumah terbakar, ayah pun masak. Ya copek masak. Akhirnya lapar pun hilang gara-gara malang. Jadi oleh sebab itu kaum muslimat itu juga yang membuat orang ini, masyarakat umat Islam, banyak yang memilih jalan lain dan cara lain untuk mendekatkan diri pada Allah. Alasan logisnya ada. Semakin baik, semakin banyak kebaikan, semakin dekat pada Allah. Dia lupa bahwa kebaikan yang baru dianggap baik yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang tidak diperintahkannya, semua yang tidak dicontohkannya, tidak ada diizinkannya, jangan coba-coba menambah-nambah. Jangan coba-coba menambah-nambah. Walaupun mohon cepat masaknya, tapi tidak bisa dinikmati. Wujuh yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Hari itu wajah-wajah tertunduk, lesu, capek beramal, bukan tidak beramal, capek beramal. Amilatun, bekerja, nasibatun, capek, bekerja keras. Ujungnya tasla naran hamiyah, masuk neraka. Kok bisa masuk? Tersesat. Kenapa tersesat? Karena menganggap yang salah itu benar, yang bid'ah itu hasanah. Makanya mohon maaf kaum muslimin, kenapa ada orang tersesat? Karena ada yang menhasanakan bid'ah. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada yang bilang enggak, ada bid'ah yang hasanah. Karena dianggap hasanah itulah maka banyak yang tersesat. Kalau semua ulama sepakat mengatakan bid'ah dhalalah, orang tak berani menempuh jalan itu. Sah? Tuan-tuan, kalau antum sudah tunjukkan ini jalan menyampaikan, ini jalan menyesatkan, di awal sudah diketahui, tetap juga tidak masuk jalan menyesatkan? Tetap tidak tuan-tuan menempuh jalan menyesatkan? Jawablah. Kan masih 6:30, belum lagi. Sudah jelas bagi tuan-tuan nak ke Jakarta, lalu ditunjukkan ini jalan sampai ke Jakarta, ini jalan tak sampai ke
Jakarta. Kalau dari awal sudah tonton yakini itu, pahami itu, masuk juga jalan yang menyesatkan ini? Enggak. Masuk enggak? Enggak akan masuk. Yang mengatakan sampai ada ilmunya. Nih petunjuknya. Tunjukkan lagi sekarang map Google-nya kan? Sah? Nah. Tapi kalau yang menyatakan itu benar, yang sesat itu juga tidak masalah, dia tidak punya dalilnya, kecuali pikirannya. Ini dari sisi arah kan mirip-mirip juga, sah? Paralel jalannya. Jakarta jalan kanan, ini jalan kiri, sampai 300 km searah terus kan? Sah ya? Dengan dalil asalnya kan sama, dalil asalnya sama. Tapi di perjalanan yang kiri ini ada yang buntu. Kalau yang ini semuanya lancar, ramai lancar. Ramai lancar. Kalau tahu tentang ini menyesatkan sampai 300 km, tonton tempuh. Tonton tempuh enggak? Enggak. Saya pernah di jalan, ini jalan di dunia ini, jalan tol. Harusnya saya nak ke Madinah dari Jeddah belok kanan. Jelas? Tapi saya pikir pasti ada U-turn-nya nanti. Coba-coba nengoklah. Ya paling-paling nanti 10 kilo bisa balik lagi, muter lagi, sah? Sah ya? Akhirnya baru ada U-turn-nya 68 kilo. Woi, jauh enggak? 68 kilo. Saya tahu enggak ketika saya menempuh itu? Enggak. Yang modal saya hanya pikiran dan rasa-rasanya. Itu modal saya. Karena saya masih cerdas dan berpikir. Ya bukti cerdas kan masuk S2, S3 kan? Sahih? Jadi cerdas saya berpikir. Tapi ternyata pikiran tak menyelamatkan kalau tidak ada ilmu. Sejak itu tidak saya buat-buat lagi. Losi saya, tahu losi? Jerah saya tidak saya buat-buat lagi. Ternyata yang saya pikirkan tidak seperti yang nyata. Itulah yang membuat orang tersesat. Karena ada yang menhasanahkan bid'ah. Padahal Nabi bilang semuanya menyesatkan. Ada sebagian yang mengatakan tidak menyesatkan. Itulah lahirnya aliran-aliran sesat. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, nah, begini aja lah dulu ya. Tonton dah boleh nengok-nengok keluar. Awak boleh deh, karena sudah sering lihat keluar juga kan. Nah, jadi terima kasih dan mohon maaf. Jadi kalau sadar kita Allah Rabb kita, pemilik kita, kita hanya hamba, saya katakan tidak etis lah kita merubah-rubah yang Allah tetapkan. Di mana kita tetapkan Allah? Di mana kita tahu itu ketetapan Allah? Rasulnya diutusnya menyampaikan. Nih di bulan ini harus dikerjakan, jangan ditambah-tambah. Di bulan ini yang disyariatkan ini, jangan dirubah-rubah. Jelas? Di waktu ini, jangan disisip-sisipkan. Jelas? Karena yang namanya bid'ah itu selalu menambah atau menyisipkan, dan jarang pula atau kadang-kadang mengurangi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dalam pengakuan salat kita seperti ini, ya, kalau betul-betul teraplikasi, itulah makanya Allah jamin, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya, dosa-dosa dan maksiat. Munkar termasuk di dalamnya adalah bid'ah yang didasarkan syubhat. Makanya para ulama ketika Imam Nawawi menyebutkan tentang suatu masalah, misalnya masalah apa tadi? Meniga hari, kata Imam An-Nawawi, hadzi bid'atun munkaratun. Bid'ah mungkar. Demikian juga kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi disebutnya bid'ah munkarah. Kalau kita jalankan apa yang kita ikrarkan dalam doa kita ini, maka insyaallah Allah akan memberikan kita furqan, menolak perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau tidak sadar kita pada posisi kita sebagai hamba, dan kita akui pula sisi Allah sebagai pemilik yang berkuasa mutlak, itulah makanya kita kadang-kadang melakukan hal yang tidak disuruh dan melanggar hal yang dilarang dengan alasan
pikiran dan perasaan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang mengambil manfaat dari apa yang kita ucap dan kita sampaikan kepada Allah, sehingga kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, maaf sampai situ dulu ya. Kita jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.